Ya, halo anak-anak. Sampai ketemu lagi. Bapak harap kalian semuanya dalam keadaan sehat-sehat saja ya. Nah, hari ini kita akan membahas materi akuntansi ya. Jadi kita akan lanjutkan apa yang sudah kita pelajari pada minggu sebelumnya. Baik, hari ini tema kita itu adalah akuntansi dan sistem informasi. Ya, jadi akuntansi. Nanti kita akan bahas apa itu akuntansi, dan akuntansi ini juga disebut dengan sistem informasi. Sistem itu apa, Nana? Sistem itu adalah kumpulan dari bagian-bagian atau sub-subsistem ya. Bagian-bagian di mana bagian-bagian atau subsistem itu punya tugas sendiri-sendiri ya. Punya tugas-tugas sendiri, tetapi nanti dia akan bekerja sama untuk satu tujuan bersama. Jadi tujuannya tidak berbeda. Mereka punya tujuan yang satu, tapi masing-masing punya tugas sendiri. Ya, nah ini adalah yang disebut dengan sistem, sebuah sistem. Ya, nah di sini sistem akuntansi itu adalah sistem informasi karena tugasnya adalah nanti memberikan sebuah informasi seperti itu kurang lebihnya ya. Baik, minggu lalu kita sudah membahas ya dari hasil wawancara. Ini saya tunjukkan beberapa hasil dari wawancara Anda, bahwa akuntansi itu menurut dari orang yang Anda wawancarai, ya, ada yang menyebutnya sebagai proses pencatatan data atau transaksi keuangan perusahaan. Jadi proses. Akuntansi adalah proses. Proses apa? Proses mencatat ya, data transaksi keuangan. Yang kedua, ada yang menyebutkan bahwa akuntansi itu adalah cara dan sistem. Nah, jadi hampir sama dengan judulnya tadi anak-anak ya. Cara dan sistem dalam mengelola keuangan. Ada yang sama di sini, keuangan ya, dan proses. Proses dengan sistem itu saya kira juga hampir sama ya. Tuh. Salah satu cabang ini yang ketiga, salah satu cabang ilmu pengetahuan menghitung. Oh ya, jadi salah satu cabang ilmu pengetahuan. Jadi ada banyak ilmu pengetahuan ya, mungkin ada IPA, ada apa namanya bahasa Indonesia, kemudian ada seni budaya. Nah, ini adalah sebuah cabang ilmu pengetahuan. Kemudian koma, menghitung pajak. Jadi akuntansi itu menghitung pajak. Pembukuan suatu perusahaan. Nah, pembukuan maksudnya pembukuan di sini saya kira juga sama, yang dibukukan itu adalah keuangan. Jadi sekali lagi akuntansi itu membicarakan tentang keuangan perusahaan. Nah, dari hasil wawancara ini, apa yang sudah Anda dapatkan ini sangat berharga sekali anak-anak ya. Ini untuk kita, modal kita, bekal kita untuk mempelajari tentang apa itu akuntansi. Ya, sehingga nanti Anda ketika belajar ini tidak berangkat dari nol ya, kemudian tiba-tiba disajikan dengan banyak pengetahuan yang baru dan membuat bingung biasanya ya. Nah, karena itu sangat penting sekali, ini adalah dasar Anda. Mari kita akan cocokkan. Ada yang sama enggak sih dengan yang hari ini kita mau pelajari atau ada yang berbeda? Nah, nanti kita akan tarik sebuah benang merah atau kesimpulan di akhir pembelajaran kita nanti ya. Kita akan mulai. Nah, sebelum nanti masuk di materinya, saya akan menjelaskan di sini sebenarnya akuntansi itu perannya di mana dalam sebuah perusahaan. Ya, jadi supaya nanti kita membayangkannya mudah anak-anak ya. Nah, sehingga nanti ketika belajar itu, oh dia perannya di sini, tempatnya di situ, itu jelas begitu. Nah, kita mulai ya. Jadi akuntansi itu kan banyak dibutuhkan di perusahaan. Nah, ini adalah simbol perusahaan ya. Perusahaan, di mana perusahaan ini eh, ada yang memiliki, ya, ada yang memiliki. Jadi perusahaan ini tidak akan ada kalau pemiliknya ini tidak membangun, ya, tidak membiayai pembangunan dari perusahaan ini, anak-anak ya. Jadi yang perlu diketahui bahwa perusahaan itu dibangun oleh pemilik perusahaan. Ini, ya, ini dulu ya. Nah, kemudian baru kita ke sini. Terus tujuannya dibangun perusahaan itu untuk apa sih?
Menurut kalian untuk apa? Nah, betul sekali. Jadi ini ya, anak-anak, ya, laba yang besar. Jadi tidak hanya laba saja ya, laba. Jadi intinya mencari duit ya, mencari ketambahan penghasilan ya, tambahan penghasilan. Kalau kita punya perusahaan itu harus menghasilkan laba. Ya, bahkan banyak yang menginginkan labanya ini harus besar. Nah, ini ya toh. Nah, jadi disinilah ya kita harus belajar apa? Karena akuntansi itu ada di dalam sebuah perusahaan, kita harus tahu dulu sejarahnya kenapa sih perusahaan itu dibentuk. Nah, saya mau ajak Anda untuk berpikir ke situ. Jadi ini adalah tujuan perusahaan dibentuk ya. Nah, laba besar ini untuk apa? Fungsinya untuk apa? Kok duit yang sangat besar itu sebenarnya untuk apa? Tentu saja ini ya, kembali ke pemilik. Ya tentu saja adalah memperkaya pemilik, ya. Memperkaya supaya harta dari pemilik itu semakin bertambah, ya. Dari hari ke hari itu semakin bertambah, ya. Nah, otomatis supaya semakin bertambah, ya, maka ada apa namanya tambahan keinginan bahwa perusahaan ini harus semakin besar ya supaya bisa menghasilkan laba yang besar maka perusahaan itu biasanya kalau awal-awal dibuka itu kan modalnya belum terlalu banyak gitu ya misalnya anak-anak ya. Nah ini cita-citanya nanti perusahaannya harus tambah besar karena nanti keinginannya keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan itu juga semakin besar seperti itu. Bisa dipahami ya. Nah, baik. Nah, jadi ini adalah eh, apa namanya? Kenapa perusahaan itu dibentuk? Nah, ini. Nah, supaya perusahaan ini bisa menghasilkan laba yang besar, maka nah di sini anak-anak, pemilik perusahaan ini ya, ini mempekerjakan ya, sekali lagi mempekerjakan ya, dia mencari yang namanya manajemen. Nah, ini kalian harus tahu. Jadi manajemen itu bukan pemilik. Manajemen itu adalah orang yang bekerja di perusahaan yang dimiliki oleh pemegang saham perusahaan atau pemilik. Ini, itu manajemen. Nah, tugas manajemen ya tentu saja adalah menghasilkan keuntungan ini, ya, menghasilkan laba yang besar. Ini. Nah, ini manajemen adalah memenuhi keinginan pemilik. Jadi, kalau keinginannya pemilik, ayo besok apa? Tahun depan kita harus punya produk yang baru. Produk kita harus sampai di wilayah Indonesia bagian Sumatera, bagian Sulawesi. Nah, seperti itu adalah keinginan pemilik, ya. Nah, yang memenuhi keinginan dari pemilik itu adalah manajemen ini. Nah, bisa dimengerti ya anak-anak ya. Jadi hubungannya sangat kuat ini anak-anak ya. Ini yang pemilik, ini yang bekerja. Nah, itu adalah manajemen. Nah, terus akuntansinya di mana, Pak? Akuntansi itu adalah penyedia data yang membantu manajemen dalam membuat keputusan, ya. Jadi manajemen ini kan harus bekerja supaya dia menghasilkan laba. Karena itu dia harus punya keputusan-keputusan. Nah, keputusan-keputusan ini harus dibantu oleh orang lain. Siapa? Yaitu bagian akuntansi karena dia yang menyediakan data-data keuangan ya. Ini harus ditambahkan data-data keuangan yang membantu manajemen dalam membuat keputusan. Nah, sehingga data-data yang dibuat oleh para akuntan ini harus benar supaya nanti manajemen ini dalam membuat keputusan itu bisa semakin mudah. Seperti itu. Bisa dipahami ya Nana ya? Ya ini adalah peran akuntansi itu di situ. Baik, saya lanjutkan ya. Nah, hari ini kita akan mempelajari nanti ya lebih ke definisi akuntansi itu. Ya, nanti sebenarnya kita akan belajar tentang prosesnya dan bidang-bidang akuntansi. Tapi hari ini kita khusus akan mempelajari definisi ya. Nah, supaya kita matang, apa sih yang dimaksud dengan akuntansi itu? Nah, langsung aja ya anak-anak ya. Jadi, akuntansi ini adalah sebuah bahasa bisnis ya. Kalau kalian ke ke suatu daerah ya, di mana kalian tidak bisa bahasanya, maka komunikasi kalian harus agak sedikit mengalami kesulitan. Ya, misalnya kalian tidak bisa bahasa Inggris, kalian ingin ke Eropa.
maka pasti kalian akan kesulitan, ya. Sama kalau misalnya orang luar negeri datang ke Indonesia, dia tidak bisa bahasa Indonesia. Nah, padahal orang Indonesia sedikit yang bisa bahasa Inggris misalnya. Nah, mereka akan kesulitan untuk berkomunikasi. Nah, akuntansi itu juga sama. Seperti kalau kita mau membuka sebuah usaha, membuka sebuah bisnis, kita harus bisa bahasanya. Bahasanya apa? Akuntansi. Ya, jadi kita sebenarnya belajar bahasa di sini ya. Ya, hampir sama seperti itu. Atau bahasa dalam pengambilan keputusan. Ya, pengambilan keputusan itu kalau dibayangkan ya sama seperti kita mau ke Eropa, mau ke tempat yang asing bagi kita, maka kita harus bisa bahasanya ini. Ya, sehingga bisa disimpulkan bahwa memahami dan menguasai ilmu akuntansi itu akan mempermudah kita dalam menangani usaha kita, ya, terutama dalam aspek keuangan perusahaan. Itu. Jadi bahasanya, anak-anak kalian harus bisa. Artinya nanti ini tidak hanya sekedar kita belajar bagaimana cara mencatat keuangan, tetapi kita lebih belajar ke bagaimana kita mengelola sebuah bisnis. Kita mengenali bahasa-bahasa komunikasi dalam dunia usaha, ya. Jadi seperti itu. Akuntansi itu seperti itu. Itulah pentingnya kita belajar akuntansi, anak-anak ya. Jadi memang kita harus bisa bahasa komunikasinya. Nah, ada dua sudut pandang ya dalam bahasa dalam dunia usaha ya, bahwa yang pertama ya, bahasanya adalah dari sudut pandang pemakai ya. Jadi akuntansi ini kan dipakai oleh orang yang bekerja atau berhubungan dengan bisnis, dengan sebuah usaha ya. Nah, dari sudut pandang pemakainya, akuntansi itu adalah sebuah disiplin ilmu yang menyediakan informasi yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan secara efisien dan mengevaluasi kegiatan suatu organisasi. Nah, ini lebih spesifik lagi. Kalau tadi kita apa, mengartikannya sebagai sebuah bahasa, bahasa seperti apa, Pak? Bahasa ketika kita pengen melakukan sebuah kegiatan itu supaya bisa efisien dan efektif, ya. Itu. Jadi supaya bisa efisien dan efektif. Nah, terus juga bahasa dalam kita mengevaluasi kegiatan, ya. Mengevaluasi kegiatan. Mengevaluasi itu contohnya apa sih? Contohnya misalnya begini. Nah, misalnya ketika kalian belajar matematika misalnya ya. Kalian belajar dengan matematika itu dengan Bu Berta. Anda diajari fungsi misalnya ya. Fungsi itu seperti ini anak-anak. Terus kalian memperhatikan, ada yang tidak memperhatikan ya, ada yang main-main HP sendiri misalnya. Nah, terus dievaluasi sama Bu Berta. Nah, sekarang kita cek ya, apakah pelajarannya kalian sudah tahu, sudah bisa menerima atau belum ya. Sudah ngerti apa belum dievaluasi. Terus dikeluarkan sebuah tes ulangan ya. Nah, dari tes itu dievaluasi apakah kalian bisa mengerjakan atau tidak. Nah, sama. Akuntansi juga seperti itu. Perusahaan ya. Perusahaan itu setiap hari bekerja ya memproduksi barang. Misalnya kalau eh, pabrik roti ya membuat roti ya. Nah, terus kemudian rotinya dijual ya, ditaruh di toko-toko, dijual, dibeli orang, dimakan orang, terus dapat duit, duitnya kembali ke pemilik, ke perusahaan. Nah, terus dievaluasi. Nah, bagaimana? Apakah sudah efisien dan efektif? Nah, apakah sudah berjalan dengan biaya-biaya itu dikeluarkan dengan semestinya atau disalahgunakan atau seharusnya bisa lebih dikurangi lagi supaya tidak banyak biaya yang keluar ya. Nah, itu adalah dievaluasi. Nah, cara mengevaluasinya juga tentu saja dengan akuntansi anak-anak ya. Nah, ini alatnya ya. Ini adalah alatnya. Nah, itu ya, kegiatan di organisasi. Nah,
Selain ini, yang mengevaluasi juga bisa dalam membuat perencanaan yang efektif, ya, mengawasi dan mengambil keputusan oleh manajemen. Ya, nanti kita akan bahas di berikutnya. Selain itu, akuntansi juga digunakan untuk mempertanggungjawabkan ya sebuah perusahaan ini kepada para investor, pada kreditur, pada pemerintah dan seterusnya. Jadi ada banyak sekali tadi anak-anak ya, mengevaluasi kegiatan, mengefisienkan, mengefektifkan sebuah kegiatan, mengawasi sebuah kegiatan, dan mengambil keputusan. Nah, ada banyak sekali fungsinya. Makin bingung enggak? Bisa ya? Bisa. Nah, kita akan lihat lagi berikutnya. Dari sudut pandang pemakai, tadi ada perencanaan ya untuk merencanakan, kemudian ada pengawasan dan ada pertanggungjawaban. Nah, bagaimana kita membuat perencanaan dari akuntansi ini? Ya, contoh bagaimana agar tahun depan biaya kita semakin berkurang. Ya, kalau biayanya semakin berkurang kan labanya tambah besar anak-anak ya. Nah, ini dibuat perencanaan ya, dihitung dari catatan-catatan keuangan yang tahun lalu, kita cek, kita lihat lagi, apakah ada biaya yang bisa dikurangi. Nah, kalau misalnya ini bisa dikurangi ini ya, biaya listriknya ini terlalu besar ini karena kita kalau siang itu menyalakan lampu terus, coba sekarang jendelanya dibuka, kordennya dibuka semuanya biar terang, cahayanya bisa bisa masuk. Nah, akhirnya dibuka dan cahayanya bisa masuk dan lampunya bisa dimatikan. Nah, dari situ ternyata listriknya bisa lebih murah. Nah, ini adalah perencanaan anak-anak ya. Ayo kita buat anggaran, ya namanya anggaran kalau perencanaannya. Anggaran tahun depan kita listriknya dari 1 juta per bulan misalnya ya, harus menjadi 700.000 per bulan dengan mengurangi lampu-lampu yang di siang hari biasanya nyala. Nah, itu perencanaan ya. Kita buat catatan ya, maksudnya kita tulis itu ya dalam sebuah sistem ya. Semua orang harus tahu apa yang harus dilakukan ya. Sehingga perencanaan ini nanti harus terrealisasi ya, harus bisa diwujudkan. Nah, itu. Nah, disinilah peran akuntansi itu adalah membuat perencanaan ini ya, bagaimana catat biaya kita yang dikurangi yang bagian mana. Itu ada catatannya ya. Nanti kita akan lihat di berikutnya ya. Nah, kemudian pengawasan. Pengawasan. Bagaimana kita bisa mengawasi kegiatan perusahaan. Perusahaan kalau di pabrik yang sangat besar itu kan kita mau mengawasi satu-satu ya, manajemen ya, kesulitan. Nah, caranya adalah dengan instrumen akuntansi ya. Bagaimana Pak caranya? Nah, kita cocokkan aja antara pencatatan realisasi ya dengan realisasi ya, hasil dari hari ini kita pembelian ada berapa, penjualan ada berapa. Kita cocokkan dengan perencanaannya ya. Nah, tadi kan kita membuat perencanaan, ya toh. Nah, perencanaan ini sama dengan yang kita lakukan enggak? Nah, itu sama dengan mengawasi, ya. Nah, itu. Sehingga nanti kalau misalnya nggak cocok, ya panggil itu orang yang mengeksekusi di lapangan itu dipanggil, ya. Ini kamu sudah tahu anggarannya kemarin segini belum? Oh ya Pak, sudah Pak. Nah, ini kok jadinya seperti ini? Kenapa ini? Dipanggil, ditanya alasannya apa, ya. Nah, itu adalah fungsi pengawasan. Nah, kalau tidak ada catatan keuangan di akuntansi, maka kita kesulitan anak-anak ya. Kesulitan. Nah, disitulah pentingnya akuntansi sebagai sebuah pengawasan. Ya, kemudian pertanggungjawaban. Bagaimana maksudnya pertanggungjawaban adalah nanti di akhir periode, misalnya akhir tahun ya, akan dibuat yang namanya laporan keuangan. Ya, nah laporan keuangan ini juga dibutuhkan oleh ini pemilik atau pemegang saham, ya, dicek. Nah, ini ada akhir tahun ini, saya mau lihat laporan keuangannya. Setelah dibuka, gelak, ya, wah ini kok aset saya di perusahaan ini kok semakin berkurang ini ya. Nah, kalau semakin bertambah biasanya seneng ya toh. Wah, berarti saya semakin kaya ini. Nah, semuanya itu pertanggungjawaban dari manajemen itu bisa dicek dari
pekerjaan-pekerjaan akuntansi ini anak-anak. Jadi bisa dibayangkan betapa pentingnya kita apa, akuntansi ini dalam dunia usaha. Nah, kita lihat lagi. Ini contoh untuk perencanaan. Ya, kita membuat pengeluaran pembelian mesin untuk tahun depan. Ya, tahun depan itu dicek ya, mesin jahit nanti kita akan beli harganya 2.800.000 4 ya, yang merek ini ya. Kemudian yang mesin obras nanti kita beli satu, mesin overdeck apa ini. Ini contoh saja. Ini adalah anggaran. Nah, setelah anggaran nanti kan dibelikan ya toh, dibelikan ini. Nah, nanti sama enggak antara dengan perencanaan ini dengan nanti ketika diberikan itu harganya ini sama enggak? Mereknya sama enggak? Itu namanya nanti ini kita harus buat perencanaan ya. Sehingga inilah yang memudahkan kita dalam mengoperasikan sebuah perusahaan ya toh. Ini. Nah, tentu saja membuat perencanaan ini juga tidak mudah ya anak-anak. Kita harus survei dulu mesin jahit yang paling bagus itu apa, yang paling murah itu apa. Nah, kita harus bertanya pada orang yang sudah tahu. Seperti itu. Nah, ini adalah contoh ya, contoh anggaran. Nah, terus untuk mengawasinya ya tadi dicocokkan dengan nanti kenyataannya ketika sudah dibelikan sama enggak, kalau harus sama dengan ini bagus. Kalau kurang, nah kalau kurang pun juga jangan langsung berkesimpulan oh ini pasti bagus, ini berarti hemat. Belum tentu. Mereknya sama enggak, karena merek ini adalah menjamin kualitas dari barangnya. Ya toh? Nah, seperti itu. Ya. Ini kebutuhan lain. Nah, ini adalah anggaran-anggaran kita ya. Nah, nanti harus dicocokkan dengan realisasinya. Nah, tadi ada juga sebagai pertanggungjawaban ya. Apakah sudah sesuai dengan harapan dari pemilik atau investor ya. Nah, ini catatan keuangan seperti ini ya, laporan akhir tahun itu anak-anak ya. Ada aset lancar, ini yang bahasa Inggris ya. Ini yang bahasa Inggris, ini nominalnya, duitnya ya. Ini untuk 31 Desember 2019, jadi akhir tahun 2019, ini akhir tahun 2018, ini awal tahun 2018. Jadi dari sini ke sini 1 tahun, dari sini ke sini juga 1 tahun. Ini adalah catatan selama 3 tahun. Ya, sehingga kita bisa membandingkan ya, ini naik atau turun ya, ke sininya, ini naik atau turun seperti itu. Nah, misalnya ada kas ya. Kasnya perusahaan itu dari ini dalam jutaan rupiah ya. Dalam jutaan rupiah anak ya. Jadi 404.784 juta ya kasnya. Ini punya PT Unilever. Kas. Kas itu uang tunai ya, uang tunai anak-anak ya. Atau yang setara dengan uang tunai. Itu per Januari ya, per Januari 2018. Kemudian akhir tahun 2018 turun ya. Akhir tahun 2019 naik lagi menjadi 600. Nah, ini kan investor ini punya keinginan kalian harus sedia kas yang banyak loh ya nanti tahun 2019. Kalau ini sudah sesuai dengan target investor, maka manajemennya itu sudah dievaluasi, sudah melakukan apa yang diperintahkan oleh investor itu. Nah, itu kan kalau nggak ada catatan keuangan seperti ini, kita nggak bisa mengevaluasi anak-anak ya. Itu. Ada piutang ya di sini ya, piutang. Piutangnya gimana? Piutang itu tagihan ya. Misalnya ini dari tahun 2018 ke 2019 ini naik atau turun ini? Turun ya. Nah, nah, naik, maaf, naik ini ya. Nah, kalau misalnya investor berkeinginan ini mbok ya dikurangi tahun depan ini ya, jangan sampai besar-besar gini kayak gini. Di tahun 2018 itu sudah besar. Lah kok 2019 tambah besar lagi. Nah, berarti dia tidak bisa memenuhi keinginan investor. Dan seterusnya. Ya, itu anak-anak ya. Ini contoh laporan keuangan. Contoh lagi misalnya. Nah, ini yang paling ditunggu-tunggu itu ini di sini ya. Ini untuk
laporan laba rugi namanya ya. Ini yang bahasa Inggris, ini bahasa Indonesia, ini nominalnya tahun 2018, tahun 2019. Laba bruto, bruto itu kotor ya, laba kotor. Nah, dari penjualan tahun 2018 41 sekian, ini 42 berarti naik. Tapi labanya naik enggak? Oh, naik. Naik ya. Dari 21 jadi 22 berarti naik. Ini dari 26,97 28,93 naik sih, tapi naiknya juga sedikit ya. Ini biaya. Ini biaya anak-anak ya. Jadi ini penjualan, ini biayanya penjualan gitu. Kemudian beban ya kita lihat. Nah, ini malah turun. Laba usahanya turun ya dari 12 juta sekian ya menjadi 10 juta. 10 juta. Ini kan jutaan ini. Nah, ini turun ini. Nah, investor gimana? Dengan melihat pertanggungjawaban dari manajemen seperti ini bagaimana? Nah, ini yang disebut dengan akuntansi sebagai sebuah pertanggungjawaban. Ya, semuanya bisa dicek. Kalau nggak ada catatan ini ya kita nggak bisa bertanggung jawab ya manajemen untuk mempertanggungjawabkan gimana caranya. Ya, makanya kan harus perlu sebuah alat yang untuk mempertanggungjawabkan gitu maksudnya. Tuh. Sebagai sebuah bentuk usaha yang dia lakukan itu bagaimana gitu. Ya, seperti itu anak-anak ya. Nanti silahkan dilihat lagi yang lain ya. Nanti di rumah dicek lagi isinya apa sih Pak. Nah, nanti Anda bisa bertanya kepada saya kalau misalnya nanti ada pertanyaan yang ingin disampaikan. Baik, ini ya kita lanjutkan ya. Kita lanjutkan. Yang kedua tadi kan ada dua sudut pandang. Tadi yang pertama dari sudut pandang pemakai ya tadi. Nah, sekarang yang adalah yang kedua ini dari sudut pandang kegiatan atau proses ya, atau proses. Akuntansi itu adalah proses mencatat ya, dicatat dulu, kemudian digolongkan, dikelompokkan gitu anak-anak ya. Terus diringkas ya, terus dilaporkan. Nah, terus analisis ya, artinya apa dari laporan ini artinya apa dianalisis dari sebuah perusahaan ya. Pertama, kalau kita dalam proses akuntansi itu adalah kita harus bisa mengidentifikasi data. Ya, data yang kita masukkan dalam akuntansi ya, yang nanti akan dilaporkan itu adalah data-data yang penting untuk dalam pengambilan keputusan. Ya, dalam pengambilan keputusan. Kalau yang tidak penting ya mungkin itu bisa tidak ditonjolkan gitu ya. Yang penting itu yang harus kelihatan gitu maksudnya. Harus ada ya, karena itu penting. Kemudian memproses atau menganalisis data yang relevan ya. Relevan dalam pengambilan keputusan ya. Tuh. Kemudian mengubah data informasi untuk pengambilan keputusan. Jadi prosesnya seperti itu akuntansi ya. Mengidentifikasi ya, terus diproses. Ya, dari identifikasi ini diproses, kemudian data itu harus bisa digunakan untuk mengambil keputusan. Keputusannya untuk apa? Bisa untuk pengembangan usaha, perluasan usaha, nambah investasi, dan sebagainya. Seperti itu. Jadi ada 3 ya, identifikasi, memproses, mengubah data. Nah, ini contoh anak-anak ya. Nah, misalnya kita punya pabrik ya. Ya, pabrik ini kan ada banyak sekali transaksi nanti ya. Kita bayar gaji pegawai ya, merawat biaya perawatan pabrik ya, biaya listrik. Di sini ya ada lampu-lampu. Kemudian ini kan digerakkan juga dengan listrik ya, biaya bahan bakar, ya apalagi bahan baku yang dimasukkan di sini ya. Nah, ini diidentifikasi dalam proses akuntansi ya. Diidentifikasi mana yang penting-penting dalam pengambilan keputusan ya. Misalnya ini mau ngambil keputusannya, ini ditanya dulu, ini mau perusahaan manajemen mau ngapain misalnya. Oh, ini mau mau ini membuat produk baru. Nah, biaya-biaya apa saja yang relevan untuk pengambilan keputusan produk baru nanti dipilih
Nah, bagian akuntansi inilah yang menyediakan datanya. Gitu, anak-anak. Kemudian diproses, ya. Hitung, dikelompokkan, disimpulkan, ya. Nah, kan biasanya data itu masih data mentah. Nanti kan harus diolah, ya, disajikan dengan baik. Karena itu harus diproses. Nanti kalau sudah proses, dilaporkan, ya. Dilaporkan. Nah, ini tadi yang kita lihat tadi, laporan keuangan tadi, ya. Itu adalah bentuk laporan yang sudah diidentifikasi dan diproses. Nah, nanti tujuannya untuk mengambil keputusan, ya. Mengambil keputusan oleh manajemen ini, ya. Ini manajemen rapat dari data akuntansi yang sudah dibuat ini. Nah, supaya tujuannya meningkatkan keuntungan. Nih, laba perusahaan naik. Nah, seperti itu prosesnya anak-anak, ya, proses akuntansi. Nah, hari ini sampai di sini dulu pembelajaran kita. Nanti kalau misalnya ada pertanyaan, jangan lupa silakan bertanya di kolom komen, ya. Nah, nanti juga ada sebuah latihan soal, silahkan dikerjakan, ya, sehingga nanti kita bisa mengevaluasi. Nah, tadi sama, ya, ini kita mengevaluasi dan juga mempertanggungjawabkan apa yang sudah kalian pelajari hari ini, apakah sudah ngerti atau belum. Baik, terima kasih untuk pembelajaran hari ini. Semoga Tuhan memberkati. Amin.